Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di Sindo Morning Show, kami hadirkan kembali berita-berita pilihan hari ini. Proses rekapitulasi suara di sejumlah daerah diwarnai aksi protes hingga kericuhan. Vincent Rompis akhirnya buka suara setelah anaknya diduga terlibat dalam kasus perundungan siswa di Binus School Serpong. Kapal kontainer menabrak jembatan di Guangdong, Cina. 2 orang tewas dan 3 lainnya hilang. Pemirsa, antrean warga untuk membeli beras murah terjadi di berbagai daerah. Iya, di Cilegon, Banten, pemirsa, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah. Saling dorong dan berdesakan juga terjadi saat operasi beras murah berlangsung di Brebes dan Cirebon, Jawa Barat. Antrean warga berdesakan membeli beras murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjangan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga pun saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900, yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara itu, ratusan warga yang telah mengantri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran saat ini yang terus melonjak. Di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi mereka agar bisa mendapat beras murah. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu Presiden Joko Widodo membagikan bantuan beras 10 kg bagi 1.000 warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Presiden berharap program bansos tersebut mampu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras. Ya pemirsa, sebelum bertemu para penerima bansos, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau gudang Bulog di Mandai, Kabupaten Maros. Presiden ingin memastikan pasokan beras aman menjelang dan selama Ramadan serta Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Usai sidak gudang Bulog, Presiden melanjutkan kunjungan kerja dengan bertemu para penerima program bansos 10 kg beras. Presiden menegaskan bantuan pangan dibagikan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Harga beras mahal karena faktor perubahan iklim El Nino dan kenaikan harga tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia. Presiden memastikan bantuan pangan kepada masyarakat akan terus dilanjutkan. dilanjutkan hingga Juni mendatang.
Ya pemirsa, untuk menjaga stabilitas pangan, ratusan ton beras jenis SPHP ukuran 5 kg dengan harga Rp52.000 didistribusikan ke seluruh kelurahan di kota Tangerang, Banten. Ya, jumlah beras yang didistribusikan pemerintah kota Tangerang bersama Perum Bulog cabang Tangerang sebanyak 208 ton beras. Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan target rata-rata 2 ton beras untuk setiap kelurahan. Ya pemirsa, agar pendistribusian merata, warga yang hendak membeli bazar pangan murah wajib menyertakan KTP. Namun tidak ada pembatasan khusus untuk jumlah pembelian beras. Dengan jumlah stok beras yang tersedia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga hingga beberapa bulan ke depan. Di tengah tingginya harga beras, Satgas Pangan Mabes Polri mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis siang. Satgas memastikan harga akan stabil dan juga stok ketersediaan beras aman bahkan hingga Ramadan dan Idul Fitri. Satgas Pangan Mabes Polri Kamis siang mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini ketersediaan beras dipastikan aman bahkan hingga bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Stok beras untuk wilayah Jabodetabek dan Banten saat ini mencapai 77.000 ton beras. Selain itu, di Pelabuhan Tanjung Priok dan Merak juga sedang bongkar muat beras. Di pasar-pasar atau di toko-toko retail modern. Kami pun melihat dan mengawasi seluruh pasar-pasar becek. Kami mendapatkan data di seluruh Indonesia bahwa beras pun banyak dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan beras karena kita lihat bahwa sudah masuk beras-beras impor dari luar negeri yang secara bertahap memenuhi gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Satgas Pangan menegaskan pekan depan beras akan mudah didapat di pasaran dan harga beras pun turun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan harga beras yang semakin melambung tinggi hingga rakyat menjerit, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Dilami Aulia yang kini sudah berada di Pasar Cipinang, Jakarta Timur. Ya, halo selamat pagi Dilami. Berapa harga beras per kilo pagi ini Dilami? Selamat pagi Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa. Harga komoditas beras ini masih terus melonjak naik di sejumlah daerah terutama di DKI Jakarta. Kalau pantauan kami di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, ini harga beras juga masih tinggi. Untuk beras medium ini ada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras premium ada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Tentunya ini harganya jauh lebih tinggi ya, gitu, jauh lebih meningkat dibandingkan dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras medium dan premium di harga Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Walaupun begitu, memang pedagang mengungkapkan bahwa harga beras medium dan premium ini sudah menurun semenjak pemilu begitu ya, namun harganya masih belum stabil. Dan harga yang belum stabil ini dikarenakan adanya produksi dari beras yang menurun karena belum memasuki panen raya. Kalau panen raya ini diperkirakan akan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024 dan juga faktor cuaca ini sangatlah berpengaruh ya. Sementara untuk permintaan konsumen terhadap beras ini terus naik sehingga harga beras ini masih belum stabil. Adapun begitu, pemerintah juga telah menerapkan atau mendistribusikan beras Bulog subsidi, tapi nampaknya ini masih belum secara efektif itu mengurangi atau tidak menstabilkan harga beras, sehingga para pembeli ini juga mengungkapkan menekan kepada pemerintah untuk terus menstabilkan harga kembali kepada normal, terutama ini menjelang bulan Ramadan. Kembali kepada Anda, Bayu, dan juga Yasmin di studio. Ya Dilami, karena kita tahu juga naiknya harga beras ini juga membuat warga juga mengeluh demikian. Lalu bagaimana kondisi di sana? Apakah penjualan beras ini ada penurunan juga atau masih juga ramai warga yang masih membeli beras? Seperti apa Dilami? Ya, Dilami. Dilami. Ya, sepertinya ada kendala teknis di lapangan, tapi kita sudah mendapatkan berbagai informasi. Terima kasih rekan Dilami yang sebelumnya melaporkan dari Pasar Cipinang, Jakarta Timur.
Ya, tadi kita sudah mendapatkan informasi dari Dilami juga, Yasmin, bahwa memang ternyata masih naik ya harga beras ya. Tinggi karena suplainya mungkin sedikit gitu ya, akibat tadi banyak faktor, mulai dari faktor cuaca, kemudian juga dan lain sebagainya, ini yang menyebabkan harga beras di sejumlah wilayah tinggi begitu ya Bayu ya. Saya juga sempat berbincang atau ngobrol-ngobrol santai lah dengan para tetangga di rumah yang akrab ya sama tetangganya ya? Akrab dong, yang menginformasikan bahwa harga beras luar biasa sekarang mahal untuk saat ini. Sehingga mau tidak mau, karena kan beras merupakan salah satu makanan pokok begitu ya bagi masyarakat Indonesia, sehingga mereka tetap harus membeli beras, sehingga mengurangi jumlah pembelian untuk ini loh, untuk kebutuhan lainnya. Iya, untuk kebutuhan lainnya ataupun untuk lauknya begitu. Biasanya beli daging ayam 1 kilo dikurangi jadi 1,5 kilo. Itu obrolan ibu-ibu ya. Iya, yang penting nasinya cukup gitu ya. Yang penting nasi bisa segunung gitu kan. Gitu. Itulah orang Indonesia ya. Kalau belum makan nasi itu belum makan namanya. Betul. Kita berharap tentunya pemerintah bisa segera menstabilkan harga beras di pasaran ya. Iya, amin. Karena juga kalau kita berharap pada cuaca juga rasanya belum bisa ditentukan, diprediksi juga, gitu ya. Dan makanya kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan ini sangat diperlukan untuk masyarakat.